날아가 널 눈치챘던 순간 떠날만 했어. 나 찾아내야 했어. All day all night. 사막과 바다들을 건너 넓고 넓은 세계 헤매여 다녔어. Baby I can make it better. I can hold you tighter. Come on give me some. Oh you're the light. 주대 받지 못한 화내 받지 못한 나를 알아줬던 다른 사람. 그도 보이지 않던 영원의 밤 내게 아침을 선물한 건 너야. 이제 그새 내가 잡아도 될까? Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ambar Aprilia, peserta KKN 2021. Di sini saya sudah berada di sekolah SMP Polday Al Muhajirin Purwakarta, dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dua orang guru mengenai siklus kedua, yaitu pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Miss Intan, narasumber yang saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Selamat pagi Miss Intan. Selamat pagi Miss Ambar. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Oke, seperti yang kita tahu ya Miss Intan ya, selama masa pandemi ini pembelajaran tatap muka di sekolah itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita melakukan pembelajaran secara daring. Nah, di sini saya mau bertanya, permasalahan apa saja yang Miss Intan rasakan selama pembelajaran daring? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk permasalahan setiap guru sama, yaitu mengenai jaringan sama kuota. Hanya saja alhamdulillahnya sekolah kami memiliki fasilitas yang memadai. Jadi kami para guru diminta untuk selalu datang ke sekolah untuk memakai fasilitas yang disediakan oleh sekolah dalam mengajar. Maka dari itu kami tidak memiliki hambatan untuk melakukan kegiatan secara daring. Hanya saja mungkin ketika mengajar di rumah. Jadi mungkin tadi sama mengenai jaringan sama kuota, karena menggunakan fasilitas sendiri seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aplikasi yang Miss Intan gunakan selama pembelajaran daring kepada anak-anak? Oke. Sama juga mungkin kebanyakan guru menggunakan Zoom. Hanya saja saya menggunakan pendukung, yaitu aplikasi Moodle. Jadi tujuan sekolah kami yaitu untuk visi misinya salah satunya mendigitalisasi anak-anak atau siswa dalam menggunakan digital di masa sekarang seperti itu. Makanya pendukungnya itu penggunaan Moodle. Jadi anak-anak bukan hanya menggunakan Zoom ketika kegiatan pembelajaran, tetapi ditunjang juga dengan materi yang sudah disediakan di aplikasi Moodle tersebut. Seperti yang tadi Miss Intan katakannya, aplikasi yang digunakan itu Zoom dan pendukungnya itu Moodle. Nah, apa ada tips dari Miss Intan atau cara bagi guru-guru yang sedang menonton video saya ini bersama Miss Intan menciptakan suasana, baik itu di dalam Zoom atau video call? Kan seperti kita tahu ya, mungkin untuk Miss Intan itu menggunakan Zoom. Nah, menciptakan suasana yang tidak membosankan bagi anak-anak. Oke. Tentunya mengenai materi yang diberikan kepada
murid-murid, yaitu materinya jangan hanya sekedar materi saja, tetapi ditunjang dengan sumber-sumber yang lain. Misalnya saya mengajar bahasa Inggris bukan hanya sekedar mengajar bahasa Inggris saja, tetapi saya didukung dengan materi-materi lain seperti menonton video kartun. Karena seperti yang kita tahu, untuk usia remaja masih menyukai dunia animasi, makanya saya menggunakan website englishstory.com. Jadi anak-anak bisa menonton video tersebut dari link tersebut, kemudian bisa mempelajari materinya dari sana. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan kemudian guru memberikan materi, tetapi anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berbeda, seperti itu. Oke, terima kasih Miss Intan atas jawaban yang sangat memuaskan. Oke, sekian mungkin dari saya, pertanyaan yang sudah saya ajukan hanya sekian, terima kasih. Oke, mungkin guru-guru di sana bisa menggunakan tips-tips yang Miss Intan tadi sampaikan. Oke, terima kasih Miss Intan, selamat pagi. Selamat pagi. Okay, so for today, we're gonna learn about thanking and apologizing. Thank you, you're welcome. Thank you, you're welcome. Thanks, my pleasure. Thanks, my pleasure. We say thank you. We say you're welcome. Manners are easy to learn. Manners are easy to learn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ambar Aprilia, peserta KKN 2021. Hari ini adalah hari kedua, yaitu masih berkaitan dengan siklus kedua pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Dan di sini saya sudah berada di SMA Kuliah Al-Muhajirin Purwakarta, dan sini saya akan bertemu dengan salah satu guru SMA dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai siklus kedua. Oke, hari ini adalah hari kedua. Saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Ibu Dewi, salah satu guru di SMA Kuliah Al-Muhajirin Purwakarta. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Amber. Oke, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan siklus 2, yaitu pembelajaran di sekolah selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, selama masa pandemi ini pembelajaran tatap muka itu tidak diperbolehkan. Jadi kita melakukannya secara daring. Nah, saya mau tanya, permasalahan apa saja yang Ibu Dewi rasakan ketika pembelajaran daring? Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi permasalahan yang saya alami selama pembelajaran daring itu yang pertama dari sarana dan prasarana ya, bisa dari anak, kayak faktor anak ataupun juga faktor saya sendiri gitu. Kalau faktor dari anak, kadang-kadang anak itu lupa mengisi kuota, dan juga tidak adanya sinyal kalau dari saya ya. Kadang kalau di sekolah kan suka pakai wifi ya, terkadang sinyalnya itu ada, terkadang enggak gitu, hilang. Nah kemudian ada juga dari kendala anak, masalahnya alat komunikasinya, handphonenya ada alasan rusak atau tidak punya gitu ya. Terus kemudian saat kelompok, pembagian tugas kelompok, terkadang terutama yang menggunakan berkaitan dengan IT ya, dengan pembuatan media pembelajaran itu, anak itu merasa kesulitan karena selain yang punya itu handphone saja gitu, jadi jarang yang punya laptop atau komputer gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, aplikasi apa yang Ibu Dewi gunakan saat mengajar di masa pandemi ini? Aplikasinya yaitu melalui Google Meet atau Zoom ya, Zoom meeting. Kemudian saya memakai GCR, Google Classroom. Kemudian juga saya terkadang memakai WhatsApp group untuk mengirim materi, ataupun saya juga membuat video pembelajaran secara mandiri. Oke, ya
seperti yang tadi Ibu Dewi katakan, aplikasi yang digunakan itu seperti Zoom, Google Meet, dan pendukung lainnya seperti Google Classroom ya. Nah, apakah ada atau bagaimana cara Ibu Dewi membagikan tips kepada guru-guru lainnya gitu, menciptakan suasana di Zoom saat mengajarkan anak-anak itu agar tidak bosan? Seakan-akan jadi di Zoom itu anak-anak itu seolah-olah semangat gitu dalam belajar. Oke, saya siasati ya ketika saya selama pembelajaran daring berlangsung ini, seolah-olah siswa itu sedang belajar di kelas ya. Saya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu yang anak bisa jawab, dan ketika anak itu bisa jawab, saya itu akan memberikan reward ya atau juga nilai plus kepada anak yang aktif saat pembelajaran berlangsung. Oke, jadi reward adalah salah satu media yang membuat anak jadi tertarik ya Bu ya, jadi semangat dalam Zoom. Oke, terima kasih Ibu Dewi atas jawaban yang sangat memuaskan. Mungkin di sana yang sedang melihat video saya dengan Ibu Dewi bisa menggunakan beberapa tips yang tadi Ibu Dewi sampaikan. Terima kasih Ibu Dewi, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi juga.